Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Channel ini untuk dokumentasi mengenai kegiatan saya mengajar di SMK Al Istiqomah, sama kegiatan saya nanti pas praktek atau tentang jaringan komputer. Nah, ini saya ingin iklan dulu nih, teman-teman. Di sini iklan, kalau teman-teman atau penonton di sini ingin anaknya atau adiknya atau keluarganya atau saudaranya daftar ke SMK Al Istiqomah yang di Cirebon, teman-teman bisa daftar di sini. Hubungi nomor adminnya. Nah, SMK ini untuk jurusannya ada RPL. Nah, di RPL sendiri itu kegiatannya untuk membuat website, terus untuk servis-servis komputer bisa di semester 1 kelas 10-nya, dan membuat game dan lain-lain ada banyak. Nah, ini kebetulan saya sebagai pengajar di komputer jaringan dasar kelas 10. Nah, ini untuk biaya pendaftarannya sangat murah ya. Di sini 1 tahun itu bisa dicicil, hanya 850 bisa mendaftar siswanya. Kalau di SMK lain itu bisa sampai 1 juta ke atas untuk biaya pakaian dan lain-lain. Oke, itu aja iklannya. Sekarang kita mulai mengajar. Untuk pengajarannya sendiri ke situ. Tadi tekan pembahasannya sebenarnya udah nyampe jauh ya. Nah, di sini karena ada siswa yang baru masuk, saya akan mengulang lagi mengenai K3LH, terus fungsi-fungsinya dan lain-lain sebagainya. Oke, ke sana lagi saya penjelasan dulu. Oke, penjelasan singkat mengenai K3LH. Nah, K3LH itu singkatannya adalah di sini. Keselamatan kerja, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Itu singkatnya ke suatu usaha atau kegiatan dari suatu organisasi atau sekolah untuk agar siswanya atau agar pekerjaannya itu selamat dan aman. Contohnya misalkan di kegiatan misalkan manjat tower ya. Kalau misalkan di Telkom itu ada, kita kerja sebagai manjat tower itu harus ada safety belt, terus ada buat nyangkut di situnya supaya aman agar tidak terjatuh dari ketinggian. Atau misalkan di pemadam di sekolah atau di SPBU biasanya kan ada penyemprot untuk pemadam api kebakaran. Nah, di komputer itu ada yang namanya obeng test fan. Obeng test fan sendiri ini fungsinya untuk mengecek arus listrik. Nah, di sini obeng test fan-nya murah ya, harganya 6.000 sampai 8.000. Ini ada kembang sama minus. Nanti cara mengeceknya itu ke sini, coba lihat. Nah, di sini. Nah, kita ngetes. Di sini cara ngetesnya. Kalau ini cari telunjuknya ke sini. Nah, kalau ini indikatornya menyala berarti ada arus listrik. Nah, ini tidak menyala berarti tidak ada arus. Kalau ini menyala berarti ada arus. Sebentar. Nah, ini ada arusnya menyala. Berarti di situ ada arus listrik yang tegangannya lumayan tinggi. Jadi jangan sampai kepegang nanti kesetrum. Nah, yang kedua itu ada ini sarung tangan anti statik. Ini fungsinya untuk mencegah agar tidak kesetrum juga, atau supaya tangan kita tidak kotor atau menghindari luka. Biasanya sih di saat merakit itu lumayan tajam ya di bagian bawah motherboardnya itu. Supaya aman itu pakai ini. Cara pakainya gampang, tinggal dipakai aja. Nah, ini jari jempolnya. Bentar, ini kaki tangan kiri ya. Ini aja. Nah, ini ada bahan kayak karet. Ini supaya aman tangannya. Ini tangan kirinya. Kayak gitu. Nah, itu untuk K3LH supaya agar pengguna dari suatu perusahaan misalnya sebagai pekerja itu supaya aman gitu, agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, salah satu contohnya juga misalkan teman-teman
sering bekerja di dunia akuntansi, misalkan bekerja sebagai kasir atau apa tuh, biasanya kan sering menatap ke layar komputer atau ke PC atau ke apapun lah. Nah itu jangan sering-sering menatapnya gitu. Maksudnya itu dalam artian kita harus atur waktunya, misalkan 30 menit natap lalu berhenti sejenak. Nah untuk mengistirahatkan mata supaya matanya tidak minus atau tidak pusing gitu. Karena di layar ini ada radiasi. Nah itu untuk K3 ada di sini ya, sudah sampai paham belum nih siswanya? Paham. Nah itu untuk K3 nya ya. Terus di sini kita untuk materi kedua, perbedaannya ini PC. PC ini alat elektronik untuk kegiatan sehari-hari kita ya. Kalau misalkan kita mau buat surat itu bisa dibikin Word, terus buat browsing. Nah bedanya kalau PC ini sebutannya PC atau komputer ya, bukan CPU atau bukan yang lain. Kalau PC itu bentuknya kayak gini, kotak. Ini doang PC-nya doang. Tanpa PC-nya on, tanpa monitor, tanpa apa-apa. Ini PC kayak gini. Ini mereknya Acer. Ini bentuknya kayak gini. Di dalamnya nanti ada komponen seperti hard disk dan lain-lain. Dia tidak ada baterai berat, jadi harus dicolok dengan listrik. Di sini kabel dayanya. Bedanya di sini. Ini ada PSU kabel daya, jadi harus dicolok listrik tempatnya di rumah. Nah, sedangkan kalau laptop, di sini laptop. Nah, kalau laptop dia ada baterai, bisa dibawa kemana aja, bisa di kapanpun digunakan gitu. Nanti dicas bisa digunakan lagi. Nah, itu untuk laptop, bedanya di situ. Secara fisiknya. Nah, di sini ada masuk ke sini. Nah, ini satu lagi nih. Di sini ada PC All-in-One. PC All-in-One ini PC yang sudah komplit sama monitornya, sama keyboardnya udah ada semua gitu. Jadi kalau PC-nya doang ini dia kotak isi doang, nggak ada monitor, harus beli monitornya terpisah. Jadi misalkan kalau PC harganya 800-an, itunya 300, berarti 8 tambah 3 berapa tuh? Nah ini kayak gitu, segitulah, cerita 100 loh. Nah kalau ini sudah include, kalau PC All-in-One sudah ada monitornya, sudah aman. Nanti untuk perawatannya sendiri beda-beda. Nah itu untuk perbedaannya, udah paham belum ya? Ke siswanya, coba paham belum siswanya di sini? Oke lanjut kalau udah paham. Cara menghidupkan PC. Nah cara menghidupkan PC ini pastikan dulu di sini kabelnya udah tersambung ya. Di sini ada kabel power, terus di sini ada kabel VGA. Di sini kabel USB untuk keyboard dan mouse. Ini harus dicolok semua ya. Ini kalau kabel VGA yang warnanya biru deh. Nanti disambung ke monitor. Kalau PC All-in-One nggak usah disambung lagi, udah include, udah nyatu. Kalau PC All-in-One. Nah cara menghidupinnya tinggal pencet aja tombol power di sini, ditekan. Nah sini sampai ya ada indikator menyala, kipasnya nyala, ada bunyinya, nanti bunyi bip. Nah di sini masuk ke bootingnya, ini namanya proses booting ya. Nah ini proses booting masuk ke Windowsnya, ini Windowsnya Windows 10. Ini cara menghidupkannya kayak gitu, kita tunggu sampai masuk ke menu. Nah udah kayak gitu doang, ini cara menghidupinnya. Nah sedangkan cara matikannya yang benar itu tinggal diklik di sini menu start, diklik lalu klik shutdown. Nah pastikan di close dulu semua aplikasinya kalau pas buka aplikasi itu. Misalkan kita buka file ini, file explorer. Nah ini jangan sampai terbuka ya. Kalau mau matikan itu harus di close. Ini udah di close baru nah ini di close dulu nih. Kalau udah ada aplikasi yang kebuka kayak gini di close. Ini di close, close Windows. Nah udah ke close baru di shutdown. Ini nunggu sampai kipasnya mati. Nah tunggu indikatornya belum mati. Nah tunggu masih nyala, masih. Nah ini udah mati, indikator di sini udah mati. Nah itu cara ngidupin, cara mematikan. Sisanya udah paham belum nih?
Oke, kita paham ya, berarti nah, masuk ke bagian ngebongkar besi untuk ngerakitnya. Nah di sini nih harus diteliti nih. Nah pertama untuk cara ngebongkar ini kita pastikan dulu kabelnya harus dicopot semua. Kabel-kabel di sini harus dicopot, kabel power, kabel VGA dan lain-lain. Nah di sini lihat dulu di sini nih. Ini casing yang dibuka itu berarti casing yang sebelah sini nih, bukan casing yang sebelah sini. Cirinya itu ada tonjolan kayak siku kayak gini. Nah cara bukanya tinggal direbahin aja dulu, pelan-pelan rebahinnya. Nah ini ada kunciannya, tinggal dibuka aja kuncian. Tuh kuncian kayak gini, ini didorong. Nah langsung ditarik. Ulang lagi. Ini cara nutupnya juga diplok aja. Nih ini didorong, tarik. Ini tarik ke sini. Tuh, udah kebuka. Ini buka tutupnya. Nah terus udah itu kita cabut dulu kabel dari si ini power supply, kita cabut pelan-pelan nyabutnya. Nah udah kita cabut dulu, bentar kita cabut. Oke, terus kita cabut ramnya. Kalau untuk ngebongkar kita cabut ramnya satu. Terus misalkan kalau ini mentok berarti kita cabut untuk yang VGA atau GPU ya. Nah di sini kan mentok ya, berarti ini dibuka dulu kuncian ini ya. Ini soalnya kalau yang ini udah ada VGA-nya. Nah fungsi VGA itu untuk grafis, aja grafis. Ininya lebih tajam gitu. Untuk nge-game, untuk ngedesain tuh harus ada VGA atau GPU. Nah ini bentuknya kayak gini, VGA atau GPU. Nah ini biasanya sih cuma 500 MB nih, kecil. Harusnya sih yang 2 gigaan ke atas gitu kalau yang bagus. Kita buka lagi. Nah ini kayak gini doang. Ini kita cabut untuk SATA ke harddisk. Nah ini kan udah kecabut semua ya. Sini sayangnya tidak ada itu ya. Bentar, kita. Nah sudah ini berarti kita cabut dulu bagian yang ini, sekopnya. Nah ini pakai obeng kembang. Ini bagian bautnya dicabut, sekopnya. Ini hati-hati ya bautnya, ditaruhnya supaya tidak hilang gitu. Harusnya sudah dikasih wadah gitu, jadi terpisah gitu, jangan nyampur sama tipe-tipe baut yang beda. Ini ada 4, ada 5 berarti. Bentar. Ini yang ini nih 1, 2, 3, 4. Kelihatan udah. Sini kita buka. Nah pelan-pelan aja ditarik, tarik terus. Nah dijorongkan ke sini lalu copot. Nah ini udah tercabut. Nah, kita taruh terpisah. Ini bautnya juga bisa ya supaya nggak kecampur, ada 4. Nah sudah itu kita cabut dulu yang untuk ini ada tambahan LAN ya, apa sih tambahan NIC untuk LAN di sini, kabel RJ45 kabel LAN. Nah ini NIC atau LAN card. Ini fungsinya untuk ke internet nanti tambahan. Kalau di sini kan udah ada untuk ke internetnya nih. Nah ini untuk tambahannya sama.
Nah sudah itu kita lihat di sini. Sini kan ada baut untuk ini satu, 2, 3, 4. Nah ini 4 untuk baut ke mobonya. Ya tinggal kita buka saja di sini. Arahin ke sini kameranya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini kita cabut kabel SATA-nya. Sini karena ini. Jadi untuk pengkabelannya kita cabut dulu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 8 di sini. Sini berarti masih ada baut satu lagi di sini. Baut satu lagi. Ada 6 berarti ya bautnya. Jadi untuk mencopot itu harus lihat bautnya dulu, jangan dipaksakan dicabut. Nah ini kan udah copot nih. Ini udah copot, kabelnya udah dicopot semua. Pelan-pelan aja kita pegang. Nah berarti ini ada yang untuk di sini ya. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja nyabutnya. Nah di sini udah copot. Kita pisahkan di sini. Nah di ini aja untuk nyabutnya itu 2 itu aja komponen yang penting tuh. Sini untuk kabel front panelnya ya di sini. Ini untuk yes-nya di sini ada keterangannya, misalkan di sini untuk USB, biasanya sih untuk audio nih yang biru nih. Kalau yang ini tuh yang kayak gini tuh untuk USB sama ke itu ya. Ini untuk USB. Sama yang paling pojok ini tuh biasanya sih untuk ke front panel. Nih yang ini untuk ke front panel nih. Lihat dari sini. Jadi pas masang itu jangan asal pasang aja, harus menyesuaikan. Tadi itu kan kayak gini. Nah ini dari ininya kelihatan ya. Jadi beda-beda di sini, misalkan urutan kabel apa sih pucuk yang patahnya tuh. Jangan sampai ada yang penyak atau patah. Nah ini untuk nyabut ininya, harddisknya tinggal di ini tekan aja. Kalau yang ada itunya ditekan terus ditarik ya. Udah kayak gitu doang. Ini kalau ada yang apa sih kuat rak ininya ya. Kalau cara masangnya tinggal di ini aja, masukin pelan-pelan tuh. Itu cara masang harddisk. Nah udah sampai situ paham belum nih? Iya sesuai. Jadi nanti bisa ditonton ulang lah. Jadi pas nyabut itu pelan-pelan aja, terus kabel yang ini nih pas dicabut tuh dicatat gitu kalau pelupa tuh. Ini dicek dulu bautnya ada berapa. Misalkan ada 6 ya ini nih. Di sini kan ada itu kan baut ini nih 1, 2, ada 6. Berarti dihitung jangan sampai hilang 1 gitu. Terus nyebutnya ya pelan-pelan aja, jangan dipaksa gitu. Cara masangnya, terus cara masang kabel-kabel ini tuh harus sesuai urutannya ya. Jangan dipaksakan ke yang bukan pasangannya. Nanti di sini masangnya tuh harus diingat, kalau pelupa tuh dicatat dulu. Kalau udah ingat sih nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Di sini nih saya jelasin dulu ya bentar. Ini untuk
mobonya ya. Untuk mobonya itu tipe H61 ya di sini. Ini H61 kelihatan nggak? Tipenya H61, lihat di sini nih. H61. Jadi kalau mau nyari RAM atau apa aja itu dicari dulu mobo tipe H61 AM3 gitu. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Ini fungsinya untuk ke power supply ya. Power supply yang bagian mana sih? Yang putih. Ini untuk ke power supply. Terus yang satunya lagi. Nah, yang ini untuk ke sini. Jadi ada warnanya beda-beda. Jadi di sini ini kunciannya nih. Cara masangnya tinggal di sini aja, kuncian. Nah, tuh ada bunyinya. Nah, cara nyopotnya tinggal ditekan aja ininya. Nanti tuh otomatis kecopot. Ini untuk power, jadi harus disesuaikan lubangnya gitu. Jangan dipaksakan ke sini. Kalau nggak sesuai nanti ya itu bisa rusak. Ini untuk ke situ. Nah, ini untuk fungsi motherboard sendiri itu sebagai penghubung semua komponen PC. Jadi ini induknya gitu. Kalau nggak ada mobonya ya udah nggak bakal bisa ngerakit gitu. Jadi harus paham betul fungsi-fungsi mobonya gitu. Misalkan di sini ini untuk tipe apa sih, bukan serial apa ya? Biasanya ke mouse atau itu yang lama PS2. Ini untuk itu. Ini untuk DVI biasanya sih. Nah, untuk ini ke VGA nih, fungsinya untuk ke monitor nanti nampilin. Nah, kalau ini USB ke hard disk, ke flash disk, ke HP biasanya sih, atau ke printer biasanya disambunginnya ke sini. Nah, kalau yang ini ke kabelan, biasanya untuk internet. Nah, di sini untuk ke suara audio fungsinya. Kalau di sini fungsinya untuk masang RAM. Nah, masang RAM-nya harus sesuai kodenya. Di sini kode ininya DDR. Ada kelihatan nggak DDR berapa nih? Nggak kelihatan ya kalau di sini. DDR3 biasanya sih kalau yang ini tuh. Kalau yang H61 biasanya ininya DDR3. Tapi kelihatan di sini RAM-nya cuma 2 GB. Kalau bisa sih yang 4 atau 8 gitu. Harus menyesuaikan motherboardnya juga ya. Ini untuk RAM. Nah, di sini untuk tadi tuh ini untuk langkap biasanya sih PCIe 16 ya. Ada di sini ada tulisannya. Nah, di sini untuk audio biasanya sih, terus yang paling pojok ini untuk front panel ke depan USB yang bagian depan sini. Ini yang namanya front panel. Yang sini nih harus kabel yang ini nyambung. Ini kabel yang bagian sini nih. Kalau nggak dicolok nanti ininya nggak bisa hidup. Tombol power juga nggak bisa dipencet kalau nggak dicolok. Nah, terus ini baterai CMOS ya namanya. Tipenya 23 CR2032. Nah, ini fungsinya untuk ngatur jam. Biasanya kalau jamnya error, internetnya nggak bisa jalan nanti. Masuk ke settingnya, nanti ke setting BIOS. Nah, terus ini heatsink. Heatsink sendiri itu fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Nah, kita coba cabut ya heatsinknya. Cara nyebutnya gampang. Tinggal bongkar aja di sini. Terus ini. Jadi cara nyopot, cara masangnya itu nyilang ya. Nah, ini udah kecabut. Nah, yang kedua itu ada thermal paste. Thermal paste kelihatan di sini nih, warnanya kayak abu-abu gitu. Ini fungsinya untuk menghantarkan panas agar merata kesebar ke yang namanya heatsink. Nanti di heatsink dikipasin, nanti panasnya tuh supaya adem nih kalau dikipasin, nggak overheat. Kalau overheat nanti biasanya sih PC-nya itu rusak nanti. Nah, ini bentuknya thermal paste kayak gini. Nah, ini kan
bentuk dari si prosesor. Prosesor itu fungsinya untuk mengeksekusi instruksi yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mau ngeklik apa gitu, nanti diproses ke sini prosesor. Misalkan kita mau buka Word, nanti di prosesor itu diproses. Nah kalau udah diproses nanti masuk ke RAM. RAM itu untuk menyimpan data sementara. Jadi misalkan kalian buka ini aplikasi Word atau Excel, kan belum ke save nih, belum di save, diklik di situ. Nanti kesimpannya di sini. Kalau udah diklik di save, nanti masuknya ke harddisk. Harddisk mana tadi? Ini harddisk ini penyimpanannya. Ini harddisk ini fungsinya untuk penyimpanan permanen kalau harddisk. Kalau ini untuk sementara. Jadi misalkan kalian udah di close, nggak di save ya berarti hilang datanya. Soalnya masuknya ke RAM. Nah itu fungsi dari itu. Harusnya sih dikasih tisu bentar. Berapa menit Pak? Ada tisu soalnya. Oke, ini udah kelihatan ya di sini. Penyimpanannya ini harus, maksudnya ini tipenya itu Core i3 generasi ketiga. Nah ini karena generasinya sama ya, generasi ketiga. Ini saya mau ganti ke Core i7. Ini Core i7. Untuk cara masangnya, lihat di sini. Cara masangnya ke sini nih. Ini akan ada cekungan. Di sini ada pembatasnya. Jadi kita masukkan saja di sini pelan-pelan ya, jangan sampai ininya patah nih. Kalau ininya salah satunya bengkok itu nanti nggak bisa digunain nih. Nah ini tinggal pasang aja. Nah udah pas. Nih cara masangnya gini kawan. Kayak gitu doang. Nah terus ini ditarik ke sini ya, bentar. Ini diarahin ke sini dulu, yang bagian jungkitnya. Nanti supaya dia masuk ke sini. Nah kalau udah didorong kayak gitu, tinggal di sini aja. Ditarik ininya pelan-pelan. Nah udah dipasin ke sini. Ini untuk pengait, untuk penguncinya. Jadi kalau mau beli prosesor itu harus sesuai generasi, sama motherboardnya harus sesuai gitu, tipenya itu. Jangan asal beli doang. Nah itu cara masangnya. Kita bentar. Ini nggak ada itu ya. Kita pasang balik lagi. Ini thermal pastanya ya. Harusnya sih dibersihin dulu, tapi nggak apa-apa. Thermal pasta itu secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Bentar. Nah, ini thermal pasta supaya panas dari si ini. Harusnya sih di sini harus pakai suntikan ya. Jangan ini, karena di sini nggak ada suntikannya, sayanya nggak punya. Nah ini segini cukup ya, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Ini untuk thermal pastanya. Nah segini aja, jangan terlalu banyak. Nah ini cara pasangnya, tinggal dipasang lagi. Pastikan arah ininya nih harus sesuai nih. Nah kayak gini nih, arah ke fan-nya. Fan ininya kan ada di sebelah sini. Di fan yang ini kan nanti kan dimasukin ke sini. Berarti kabelnya itu harus sesuai kayak gini, agar nanti dia tidak bentrok. Nah, atau bisa dibalik ya. Bentar, ini ke itu ya. Ini muatkan ini. Nah ini kayak gini, kita pasang ya, harus dipaskan ke bautnya. Nah ini kan pas nih, masuknya pas nih kayak gini nih. Jadi kabelnya itu nggak terlalu kendor gitu. Nah ini kan udah dipasin ke sini, arah baut di sini. Nah cara ngencenginnya kayak gini doang, di pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah ini pelan-pelan dulu, jangan kenceng-kenceng dulu. Nah lalu sebelah sininya.
Nah kalau udah sebelah sini jadi hilang gitu supaya nanti tidak jomplang. Nah kalau udah ini berarti baru dikencangin semua sampai mentok ya, sampai kencang. Kalau udah pas tuh baru dikencengin yang sekencang-kencangnya sampai mentok. Nah ini udah mentok, baru satu yang sebelah sini. Ini cara masang heatsinknya. Nah udah mentok. Nah terus tinggal dipasang aja ini untuk ke fan. Tinggal pasang ke sini. Ini kan ada pembatasnya nih. Bentar. Ini pembatas, ini pembatas. Jadi arahnya tuh dipasin. Kayak gini doang, tinggal dimasukin. Tuh, kan pas. Nah, udah kayak gitu, baru kita tinggal masukin lagi ke sini. Ke casingnya. Tadi kan kita sudah ganti proses yang prosesornya ya. Tinggal dimasukin ke casing. Ini pelan-pelan. Ini. Jangan sampai kebalik ya. Di sini kan arah keluarnya ya. Di sini arah keluar juga. Ini baru dimasukin. Atau misalkan ini itu berarti kita masukkan ini dulu apa sih? Power supply. Yang motherboardnya nanti misalkan power supply dulu dipasang. Power supply-nya kotak. Power supply arahnya itu ke disesuaiin. Isinya sih kayak gini. Lihat di arah sebelah sininya. Di bautnya itu yang lubangnya kalau nggak sesuai berarti jangan di itu. Nah ini kan udah sesuai nih lubangnya, berarti baru di baut kalau udah sesuai. Bautnya yang ini jangan sampai ketuker ya bautnya, makanya kita perlu pisahin itu supaya nggak ketuker bautnya. Nah ini tinggal diobeng aja. Bentar, jangan kenceng-kenceng dulu. Nah, ini cara masangnya nih, jadi disesuaiin lubang untuk bautnya. Kalau nggak sesuai jangan dipaksain, harus dipasin gitu. Nah fungsi dari PSU sendiri itu untuk ngarahin daya dari listrik ke mubo gitu. Jadi kalau listriknya itu diatur dulu ke CPU ke PSU, nanti baru masuk ke motherboard. Nah ini dikencangin, udah kencang. Nah ini cara masang kayak gini apa enggak nih? Cara masang ke PSU paham belum siswanya nih? Belum. Paham belum? Yang belum paham apa ini? Yang masang apa tuh? Makanya deket. Tinggal dimasukin aja, nanti kan di sini dipasin lubang. Sini kan ada lubangnya nih. Lubang di sininya tuh dipasin. Oh. Lubang serupnya tuh ada 4 di sini, 1 2 3 4, harus ngepas. Nanti pas masang nanti minggu depan itu praktek ya. Makanya ini diperhatiin betul-betul, langsung ujian nanti minggu depan tuh. Nah ini kan udah dipasang ya, udah dipasang si PSU-nya. Sekarang tuh baru masang ke, kalau ini kan udah jelas nih masangnya ini kayak gini doang. Terus ini masang ke arahnya keluar ya, yang ininya. Ini pelan-pelan aja. Nah ini kan ada itu ya, berarti ke sini. Jangan dipaksain. Kalau yang tadi nggak pas tuh jangan dipaksain.
Nah ini kan baru ke sini. Barunya. Berarti kayak gini nih. Jangan dipaksain ke itu. Harusnya nah gitu, jangan dipaksain ke tekan gitu, pelan-pelan aja masukin, harus sabar gitu. Nah ini sampai ke ininya kelihatan keluar nih. Nah ini kan udah keluar nih, kalau belum terlalu keluar berarti didorong. Nah ini udah kedorong, cirinya itu di sini nih, bautnya itu pas lubangnya tuh. Sini ada lubang yang tadi bautnya tuh harus dipasin. Nah ini kan kelihatan ya. Nah kalau udah kayak gini tuh, yang kabel front panel ini nih ya harus diingat-ingat, jangan sampai lupa masang ini ya. Biasanya sih ada keterangan di sininya nih. Audio yang mana, biasanya sih audio yang ini. Bentar. Kelihatan ya. Sini nih ada untuk ininya nih. Misalkan di sini kan ada yang nggak ada yang lubangnya. Di sini ada yang nggak ada lubangnya gitu. Jadi dipasin. Nah kalau berdiri gitu saya susah. Itu agak kelihatan kalau itu. Nah. Sini sampai pas nih. Di sini ada kelihatan. Sini harus pas. Nah terus ini yang kedua, jadi front panel ini tuh beda-beda ya setiap PC itu. Kalau PC yang itu berarti beda lagi. Di sini kan 2 nih, berarti tinggal dimasukin yang kedua sini. Jadi kalau nggak hafal itu urutannya harus disesuaikan, bentar, agak ribet. Yang paling ribet itu di front panel. Bentar, ini tuh agak kelihatan kan. Nah, lubangnya tuh jangan sampai patah ya, jadi harus disesuaikan pas. Lubang ininya nih, ciri-cirinya nih, ada ini kan nggak ada lubangnya nih, ketutup nih, berarti di cirinya tuh di sini berarti ada yang nggak apa sih, ada yang nggak ada tusukannya gitu. Nyari yang ada tusukannya. Di sini misalkan di sini nggak ada tusukan, di pojok sini berarti yang nggak ada tusukannya berarti di pojok sini, harus disesuaikan lagi. Motongnya berat soalnya jadi. Nah, kalau misalkan nggak pas kayak gini jangan dipaksain, misalkan lo dilihat dulu lagi. Nah, kalau ini kan berarti salah nih, berarti kalau salah itu berarti dibalik atau diapain, dicek lagi, jangan dipaksain masuk, tapi harus dicek dulu lagi. Nah, agak ribetnya tuh di front panel.
Nah di sini kan lubangnya saat ini nggak ada yang nggak ada lubangnya. Di sini kan nggak ada tusukannya. Berarti tinggal dimasukin aja. Harus bener-bener pas ya. Agak susah ya kalau itu sih, soalnya agak kelihatan kalau dari sini. Soalnya ini bisinya lumayan berat gitu, kalau dibopong-bopong tuh nanti jatuh. Yang penting itu pas masang front panel itu lubang ininya tuh harus dipas. Jadi nggak ini lubang sebelah sininya tuh jangan ada renggang gitu. Nah terus bagian yang ini yang paling penting sih, ini untuk ke nyalain ke power gitu. Nah ini kan nyatu semua nih, ada yang kepisah-pisah, biasanya sih ada yang kepisah bentuknya. Dimasukinnya ke sebelah sini yang paling pojok. Lihat dari sini kan nggak ada yang di sini tusukan ininya kan, berarti ini kan kekunci nih, apa nggak ada lubangnya. Berarti lihat di sini yang nggak ada lubangnya itu di tengah sini. Bentar, coba kelihatan. Ada ribetnya itu di sini. Jadi harus benar-benar teliti di center. Ada center nggak? HP coba di center. Nah di sini kan kalau ada HP kan kelihatan nih. Di sini kan nggak ada lubangnya. Di sini nggak ada tusukan. Kalau nggak ada tusukan berarti udah bener. Sebelah sini. Nah ini harus benar. Oke, nah di sini harus benar-benar pas semua nih. Di sini pas, ini pas, di sini pas, di sini pas. Jadi nggak ada renggang gitu. Bagian sininya nih kelihatannya. Di sini kan kalau ada renggang tuh berarti nggak pas. Harus dilihat lagi. Terus ini kan udah pas semua ya. Berarti ini bagian ke SATA ke sini. Ini untuk ke ini harddisk. Oke, udah. Nah, kita masuk ke sini ke kuncian dari si PSU. Kuncian PSU kan berarti sini kan ada kunciannya, di sini juga ada kuncian ini ya. Ada kuncian dari sini. Nih, kelihatan. Tinggal dimasukin aja. Nah, kan udah ada bunyinya tuh, klik. Nah, yang satunya lagi ke sini berarti. Ini kan ada kuncian, di sini ada kuncian. Tinggal diarahin ke sini. Nah udah pas. Ya udah, tinggal bagian sini. Bagian sini itu ke sini berarti. Ya harus dipasin. Ini kan nggak ada tusukan nih. Sini nggak ada tusukan. Di sini ada lubang, di sini nggak ada tusukan. Berarti kan ngepasnya kan di sini. Ini cara masang kelihatannya tuh kayak gini nih. Ini kan kelihatan nih. Harus, nah kan udah pas nih. Tinggal didorong aja. Tapi jangan sampai patah ya itunya tuh. Harus benar-benar pas.
Nah, itu kan masih belum pas tuh. Nah, ini udah bener-bener pas nih. Jadi pas masukin itu dipastikan dulu tusukannya itu masuk ke lubang gitu. Jangan belum dimasuk tapi langsung dipaksa. Nanti tusukannya itu patah. Tusukan jarum dari sininya motherboardnya. Nah, ini kan udah pas. Ini untuk ke sini ya, arah ini. Nah, ini baru ke sini, ke HDD kan kelihatan di sini nih ada cakungan, di sini ada cakungan. Tinggal dimasukin aja ke cakungan ini. Nah, pas. Ini udah. Yang satunya lagi ini. Di sini kan ada cakungan, di sini ada. Kan kelihatan. Nah, gitu harus sih kayak gini doang. Yang agak ribet tuh di motherboard yang front panel ini. Terkandung tipe-tipenya ada yang lebih ribet lagi biasanya. Nah, sekarang ngebautnya jangan sampai itu ya. Nah, ini dipasin nih bagian ngebaut. Nah, pas 1 2 3 4 5 6 ada 6 nih. Dibaut dulu jangan sampai itu. Misalkan ini yang emas dulu nih, kelihatan. Nah, ini soalnya di sininya harusnya sih di sini ada kuncian lagi ya. Di sini ada baut lagi. Tuh, kalau nggak pas tuh nanti dipasin. Nah, kalau udah pas kayak gini baru diputer. Ini untuk masangnya di sini yang paling ribetnya itu di front panel biasanya yang agak-agak lupa. Sini. Bagian sini. Jadi harus diingat ya posisi ininya. Posisi bautnya, nanti kelupaan. Jadi kalau nyopotnya 6 ya harus dipasang 6 lagi gitu. Jangan nyopotnya 6 yang dipasang cuma 3, cuma 2. Itu gimana itu? Nah, udah kepasang semua nih. Oke, nah udah itu tinggal pasang RAM nih. Pasang RAM lihat di sini. Di sini kan ada kelihatan ya cakungan itu. Nah, ini kuncinya dibuka dulu nih. Nah, kuncinya dipasin ke sini. Masang-masangnya kayak gini aja, dipasin ke lubangnya. Terus ditekan 2 sini tuh. Nanti otomatis nggak kunci sendiri. Kalau nggak pas berarti dikunci aja. Nah, pelan-pelan di sini ditekan 2-nya. Nah, tuh. Jadi kalau itu dipasin kayak gininya harus pas. Nah, udah itu tinggal masang ini. Ini untuk VGA berarti ke sini. Ini opsional harusnya sih, nggak terlalu di itu juga. Cuma karena ini masangnya dari sananya kayak gini berarti harus dipasang lagi. Nah, sampai kuncian ininya pas. Terus yang ini kalau misalkan nggak perlu berarti nggak usah dipasang. Misalkan ini nggak usah dipasang ya, simpan aja. Soalnya ini nggak terlalu penting masuknya ke sini, soalnya udah ada LAN dari sini. Tapi kalau mau dipasang tinggal dipasang.